Ya, karena Mr. Puisi kan Bhinneka Tunggal Ika, Mr. Puisi. Ya. Kira-kira siapa sih sesuai dengan judulnya yang akan berpeluang menjadi Presiden RI 2024? Saat ini masih Pak Prabowo sangat diuntungkan, di mana ranking 1 ada Pak Prabowo, kemudian ranking 2 Pak Ganjar, dan ranking 3 Pak Anies. Apabila nanti pada saat bulan Januari akhir, itu elektabilitas masing-masing akan terlihat siapa sih yang paling dominan untuk memenangkan Pilpres 2024. Tapi kalau ini sendiri kira-kira jadi bumerang nggak ya Mr. Puisi untuk Pak Gibran sendiri dan Pak Prabowo ini? Hebatnya dari kubu Pak Anies ini, dia biarin orang berperang, dia mendapatkan keuntungan. Jangan lupa untuk pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi kalian harus lihat kira-kira negara Indonesia ini butuh apa sih, seperti itu. Halo Sobat Mr. Puisi, kembali lagi bersama saya Rudi, dan hari ini kita akan bincang-bincang lagi dengan pakar kita, bukan lagi kalau Mr. Puisi. Tepuk tangan untuk Mr. Puisi. Iya, Mr. Puisi. Pemilu ini kan udah semakin dekat nih Mr. Puisi. Pemilu tahun 2024 yang akan diadakan di bulan Februari. Nah, saya tuh sekarang kepingin ngebahas Mr. Puisi. Kira-kira menurut Mr. Puisi, siapa sih yang peluang jadi presiden? Dengan semakin dekatnya pemilu ini kan semakin kelihatan nih siapa yang menonjol, siapa yang kira-kira kurang menonjol nih Mr. Puisi. Nah, menurut Mr. Puisi gimana nih Mr. Puisi? Terima kasih. Sekarang hostnya dari Surabaya. Biasanya dari Bali agak medok-medok ya. Balinya. Nah, sekarang medok-medok Surabaya. Wong Surabaya ini bisa jadi host di Bali ini untuk Mr. Puisi Live luar biasa. Iya, karena Mr. Puisi kan Bhinneka Tunggal Ika, Mr. Puisi. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai perpolitikan di negeri kita, saat inilah yang perlu kita bahas satu persatu, sehingga masyarakat luas juga menginginkan Pilpres itu berjalan dengan baik. Betul. Tidak terjadi hal-hal yang bisa dan mampu merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Kita lihat bahwa seluruh paslon yang ada, yaitu grup Pak Ganjar, di mana Pak Mahfud MD saat ini merupakan masih menjabat sebagai Menko Polhukam, juga dalam hal ini sangat luar biasa karena saingannya itu adalah Bapak Prabowo. Betul. Di mana Bapak Prabowo yang merupakan Menhan, Polhukam ada di Pak Mahfud MD. Nah, memang beliau-beliau ini setiap hari di dalam kabinet Pak Jokowi itu selalu ketemu pada rapat-rapat, dan sangat rasanya karena semua di bawah Pak Jokowi, rasanya untuk dari masing-masing kandidat itu tidak ada masalah. Apalagi dari grup Pak Anies, grup pembaharuan, Cak Imin ini kan merupakan ketua PKB, yang juga tadinya adalah calon cawapresnya Pak Prabowo. Seharusnya. Nah, mereka ini sebetulnya saling kenal dekat, sangat kondusif rasanya apabila para calon wapres maupun capres itu memang sangat saling mengenal. Apalagi Pak Anies dengan Pak Prabowo, di mana Pak Anies sebagai yang diusung oleh Partai Nasdem, kemudian satu lagi PKB dan PKS. Dulunya ramai-ramai dulu pada saat pilkada waktu di DKI itu ya semuanya memang mendukung Pak Anies. Sehingga kita lihat pada waktu pendaftaran di KPU, mereka saling bersalam-salaman dengan baik. Tetapi yang narasi-narasi yang ada saat ini adalah di luar para calon capres maupun cawapres itu sendiri. Nah, itulah yang
yang perlu kita bahas. Kira-kira siapa sih sesuai dengan judulnya yang akan berpeluang menjadi Presiden RI 2024. Kalau soal peluang, semuanya pengen satu putaran. Biar simpel ya Mr. Puisi ya, sekali aja selesai. Ya, memang sih banyak yang menginginkan biar satu putaran, tapi rasa-rasanya sangat ketat. Iya. Ya, pertarungan politik Pilpres 2024 ini sangat ketat, di mana saat ini ketiga calon ini saling kejar-mengejar. Iya. Kita lihat memang banyak survei survei yang dilakukan saat ini, memang saat ini masih Pak Prabowo sangat diuntungkan, di mana ranking 1 ada Pak Prabowo, kemudian ranking 2 Pak Ganjar, dan ranking 3 Pak Anies. Nah ini tidak bisa kita menjadikan patokan, karena Pilpres ini kan masih 75 hari lagi. Iya, betul. Nah, apabila nanti pada saat bulan Januari akhir, itu elektabilitas masing-masing akan terlihat siapa sih yang paling dominan untuk memenangkan Pilpres 2024. Semua saat ini membuat artinya punya gimmick, di mana gimmick Pak Prabowo memang datang dari secara natural, dia datang sendiri. Orang mengatakan gemoy. Nah itu gimmick yang dipunyai oleh Pak Prabowo, tidak direncanakan katanya, dia datang sendiri. Kemudian gimmick daripada Pak Anies dan Pak Caimin. Nah itu gimmicknya memang direncanakan, dibuat selepetan pada saat pakai sarung, Pak Anies diselepet pakai sarung. itu mungkin gimmicknya bahwa kedua pasangan ini mungkin sedang akan sholat. Gimmicknya bahwa kedua pasangan ini adalah tokoh-tokoh agama yang mengerti agama secara mendalam, sehingga narasi inilah yang dijual oleh Pak Anies sama Caimin. Nah, kemudian kalau Pak Ganjar gimmicknya adalah tiga jari. Oh, tiga jari. Nah, tiga jari itu kan ya beliau itu kan nomor 3 ya. Iya, saat ini. Iya, betul Pak. Nah, kemudian dari tiga jari itu memang udah diterjemahkan 1 apa, 2, 3 apa. Itu sudah diterjemahkan, sudah banyak kita bisa lihat di media dan di televisi, sehingga semuanya ingin memenangkan Pilpres 2024. Itu keadaannya saat ini. Jadi kita belum bisa tahu siapa sih akan memenangkan Pilpres 2024. Masih jauh, masih banyak kemungkinan ya Mr. Puisi ya. Oke, jadi kalau kita lihat tuh saat ini tim suksesnya dari para capres sendiri ini udah bekerja keras ya, benar-benar bekerja keras untuk istilahnya dari ada gimmick yang akhirnya dibikin di masyarakat biar masyarakat itu semakin mengenal figur-figur calon presiden kita dan calon wakil presiden kita ya Mr. Puisi ya. Nah, kalau ini berbicara agak sedikit menyimpang dikit nih Mr. Puisi. Kalau saya tahu itu kan sekarang malah Pak Jokowi ini kan kadernya PDIP ya Pak Mr. Puisi. Nah, tapi kok saya lihat-lihat sekarang ini kok sering banget ya dari kader PDIP ini mengkritik tentang Pak Jokowi untuk saat ini itu. Jadi apakah itu nanti ada pengaruhnya? Jadi kader PDIP Pak Jokowi ini jadi Pak Jokowi ini kan termasuk kadernya PDIP. Ya. Tapi beberapa kader lain itu sekarang banyak sekali mengkritik tentang Pak Jokowi. Mengkritik ya? Iya betul. Gimana tuh Mr. Puisi? Memang sudah kenyataannya memang dalam hal ini banyak masalah yang terjadi di MK pada saat itu. Memang banyak yang mengatakan bahwa Gibran ini mendapatkan posisi sebagai cawapres itu menjadi dapat dari jalur khusus, sehingga banyak tuntutan. Akhirnya memang itu sudah ditentukan oleh hukum bahwa itu sudah final, maka Gibran ini tetap melaju dan bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa narasi dan kritik-kritik dari kader PDI sendiri kepada Pak Jokowi
dengan narasi bahwa politik dinasti, apa namanya MK, apa namanya Mahkamah Keluarga dan lain-lain, menyebabkan ini memang sampai hari ini sangat keras kritiknya terhadap Pak Jokowi. Betul. Sedangkan Pak Jokowi itu masih posisi sebagai kader PDIP. Kader PDIP. Nah ini yang menjadi blunder sebetulnya. Sehingga dengan kritik yang begitu pedas, begitu keras, justru tidak menguntungkan dari Pak Ganjar itu sendiri. Iya betul. Sedangkan kita lihat Pak Ganjar itu kalau narasi apa yang dikatakan pada saat berpidato dan lain-lain, apalagi ada tanya jawab, mereka saling memuji. Iya. Tidak ada saling menjelek-jelekan. Tetapi kader-kader lain di partai-partai masing-masing itu saling mencari-cari dan saling mungkin saling menjatuhkan, mencari kelemahan-kelemahan masing-masing. Ya itu wajar. Itulah merupakan demokrasi yang ada saat ini. Kiranya justru kalau ada narasi saling mencari kelebihan ataupun mencari kekurangan, itu sangat baik untuk apa namanya pelajaran politik bangsa kita yang sudah mulai semakin dewasa, sehingga apa yang akan terjadi nanti betul-betul nanti didapatkan seorang presiden yang mumpuni untuk menjadi Indonesia negara maju di tahun 2045 yang akan datang. Amin. Berarti emang kalau udah kita bahas itu emang sekarang masyarakat udah lebih aware ya Mr. Puisi dengan politik dan lebih aware dengan apa yang akan mereka pilih nantinya seperti itu. Tapi kalau ini sendiri kira-kira jadi bumerang nggak ya Mr. Puisi untuk Pak Gibran sendiri dan Pak Prabowo ini? Lah, memang dalam hal ini sekarang pertarungan sangat ketat. Narasi mencari kelemahan-kelemahan masing-masing juga sangat banyak, terutama dari tokoh-tokoh PDI untuk mencari kelemahannya Gibran ini melalui narasi untuk mengkritik Pak Jokowi. Ini justru kurang efektif menurut analisa, menurut perhatian kita, kurang efektif. Justru dengan narasi-narasi mengkritik Pak Jokowi yang dalam hal ini merupakan Presiden RI yang ratingnya saat ini mungkin lebih dari 75%, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi masih lebih tinggi dari 75%, menyebabkan justru pemilih Pak Jokowi pada waktu Pilpres 2019 itu beralih ke Pak Prabowo. Nah ini yang menyebabkan Pak Prabowo elektabilitas lebih tinggi dari paslon yang lainnya. Tapi ada juga apa namanya yang mengatakan bahwa justru karena Pak Prabowo mendapatkan seorang Mas Gibran ini ya, cawapres Mas Gibran itu sendiri justru membuat Gibran ini merupakan kata Burhanuddin itu ya, itu pisau bermata dua. Iya betul. Di lain pihak bisa menaikkan elektabilitas Pak Prabowo melalui pendukung Pak Jokowi. Iya. Dan lain pihak juga pendukung Pak Prabowo yang dulu fanatik 2019 memilih Pak Prabowo, gara-gara Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai capres, itu justru lari ke Anies. Iya, betul. Sehingga kita lihat sekarang ini Anies justru naik betul elektabilitasnya. Tetapi pertarungan masih panjang, masih cair. Rasanya pertarungan Pilpres 2024 ini sangat ketat, betul. Karena kalau saya lihat sepertinya Pak Anies pun sekarang lebih nggak banyak bergerak ya, Mister. Tapi dia semakin naik nih kalau saya lihat memang ya. Justru hebatnya dari kubu Pak Anies ini dia biarin orang berperang, dia mendapatkan keuntungan. Betul. Nah, tetapi kenapa mungkin Pak Prabowo dalam ini ranking paling di atas sesuai dengan hasil survei para pakar survei Indonesia, kemungkinan juga bahwa
Pak Prabowo diusung oleh partai-partai besar, Iya, di mana Partai Golkar, Golkar, kemudian di situ ada Gerindra, ada apa namanya Demokrat, dan ada PAN. Ada PAN juga, betul. Nah, ini yang menyebabkan justru mesin politik keempat partai besar ini mungkin akan bekerja sampai ke desa-desa. Selain dia untuk memenangkan apa namanya mendapatkan suara di legislatif. Nah, suara legislatif itu dengan sendirinya akan menambah suara di pemilihan presiden 2024. Oke. Waduh, teman-teman, pembahasan kita tuh hari ini seru banget tentang siapa yang nanti berpeluang jadi presiden di Pilpres tahun 2024. Nah, tapi emang masih banyak banget kemungkinan karena ini masih akan berjalan hingga nanti Februari, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman jangan lupa untuk pilih sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi kan harus lihat kira-kira negara Indonesia ini butuh apa sih, seperti itu. Ya, Mr. Puisi, terima kasih untuk pembahasannya pada hari ini, sangat bermanfaat dan sangat membantu teman-teman tentunya. Tepuk tangan dong untuk Mr. Puisi, teman-teman. Ya, buat teman-teman yang ingin selalu ngikutin berita-berita kita, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow IG Mr. Puisi di bawah ini. Oke, sampai jumpa.